Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, Nabi Mustafa Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la fahma lana illa ma fahamtana innaka antal jawadul karim. Wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahm wa akrimna bi nuril fahm waftah alaina bi ma'rifatil ilm wa anshur alaina rahmatak wa dzakirna ma nusina ya rahman rahimin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, syukur masih diberikan Allah nikmat sehat dan kita kemarin libur karena masih hari tasyrik. Di Saya ucapkan taqabbalallah minna wa minkum, kulla amin wa antum bi khairin. Dan kita hari ini lanjut lagi pembahasan kita di materi atau di kitab Safinatun Najah. Dan sebelumnya saya mohon maaf juga untuk mengulang lagi karena ternyata yang kemarin belum sempat di-upload sudah dihapus karena saya lagi beberesan file di device saya, malahan nyangkanya sudah diupload ternyata belum diupload. Tapi ala kulihal insya Allah nggak apa-apa ya, kita ulang sedikit. Insya Allah biiznillah kita akan selesaikan bab tayamum sampai hari ini selesai insya Allah. Ya, hari ini insya Allah selesai bab tayamum beserta tentang hal-hal yang kemarin menjadi pembahasan kita di pekan-pekan sebelumnya. Oke, di pertemuan yang lalu, tepatnya di materi yang sudah kita up di YouTube, kita sudah membahas tentang faqdul ma sama al-marad. Dan kita juga sudah membahas tentang sohibul jabiroh atau orang yang diperban dengan banyak hukum-hukum yang masing-masing hukumnya punya konsekuensi yang harus dilakukan, mana yang dia itu harus mengulang sholatnya, mana yang dia itu tidak harus mengulang sholatnya. Dan kita belum membahas tentang wal ihtiyaju ilaihi li'atashin hayawan muhtarim. Jadi sebab ketiga dari kita itu bertayamum karena adanya ihtiyaju, karena adanya keperluan ilaihi, kepada si ma, kepada si air tersebut. Untuk apa? Li'atashin, karena hausnya hayawanin muhtaramin. Karena hausnya hewan-hewan yang muhtaram. Nah, di pertemuan yang lalu kita juga sudah membahas tentang siapa itu hayawan muhtaram. Hayawan muhtaram itu adalah sejatinya seluruh hewan yang ada di muka bumi ini. Hayawan di sini maknanya adalah makhluk hidup. Ya, hayawan di sini maknanya adalah makhluk hidup, bukan hayawan yang kita yang kita pahami. Nah, gitu ya. Jadi hayawanun muhtaram, seluruh makhluk hidup yang ada di bumi. Nah, hayawan muhtaram ini maknanya apa? Maknanya adalah dia yang tidak boleh dibunuh. Atau bahasa fikihnya yahrumu qatluhu. Hayawan muhtaramun artinya adalah hewan ataupun makhluk hidup yang dilarang untuk dibunuh. Nanti di penjelasan paragraf berikutnya ada yang dia itu bukan muhtaram atau yang bahasa boleh kita bilang yang boleh dibunuh. Nah, ketika syarak memberikan keluasan ini, maka ya kita diperkenankan untuk memberikan air yang kita gunakan untuk wudhu tersebut, gitu ya, kepada makhluk hidup yang lain, kepada makhluk hidup yang lain, untuk dia bisa bertahan hidup, gitu. Jadi tersebab ini kita diperkenankan untuk kita itu bertayamum, yaitu memberikan air kepada hewan
selain atau makhluk hidup yang dilarang untuk dibunuh. Dan dari sini juga para ulama juga bilang, kalau misalnya kita itu membutuhkan air tersebut untuk dijual, gitu ya. Kita jual air ini untuk kita makan. Terus juga untuk misalnya untuk membersihkan najis, eh, seperti itu. Atau juga kita jual air ini untuk bayar hutang. Nah, maka syara dalam hal ini memberikan keluasan bagi kita untuk mendahulukan menjual air tersebut untuk makan kita dan untuk membayar hutang kita daripada kita menggunakan air tersebut untuk kita bersuci atau membersihkan najis. Nah, ini adalah keluasan yang diberikan syara bagi kita dalam perihal tayamum. Artinya, ketika ada kepentingan yang lain yang bisa apa ya, yang kita butuh banget untuk kita bisa melaksanakan hal tersebut, maka hal tersebut didahulukan daripada kita menggunakan air tersebut. Dan sebagai gantinya kita bisa bertayamum. Terus itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya ketika kita menggunakan air tersebut, gitu ya, sedang sementara hewan yang lain itu membutuhkan dan ternyata dia mati karena tersebab kita nggak ngasih air yang kita pakai untuk wudhu tersebut daripada untuk ngasih si hewan tersebut, maka wudhu kita sah, tetapi kita mendapatkan dosa. Wudhu kita sah, tapi kita mendapatkan dosa. Nah, itulah konsekuensi ketika kita punya air, airnya itu kita gunakan bukan malah untuk wudhu kita, bukan kita kasih untuk hewan tersebut, maka wudhu kita sah dan kita mendapatkan dosa. Tersebab kita tidak memberikan memberikan air tersebut kepada hayawan, kepada makhluk hidup yang membutuhkan lainnya. Nah, itu adalah konsekuensi hukum yang kemarin kita cakap di il-ihtiyaju ilaihi li atashin hayawanin muhtaram. Terus kita menjadi pertanyaan, lalu adakah hewan-hewan ataupun makhluk hidup yang dia itu tidak muhtaram? Artinya dia boleh dibunuh. Jawabannya adalah ada. Wa ghairu muhtarami asitatun. Sementara yang bukan muhtaram atau yang boleh dibunuh itu ada 6. Pertama adalah tarikus sholah. Orang yang meninggalkan sholat. Orang yang meninggalkan sholat ini termasuk di hadapan Allah adalah makhluk yang tidak ada harganya. Sementara tarikus sholat di sini juga tidak ada syaratnya atau ada batasan kita bisa menyebut dia itu orang yang meninggalkan sholat. Di antaranya itu adalah dia meninggalkan sholat karena males atau karena dia menganggap remeh. Nah, ini kalau dia punya dia punya anggapan meremehkan sholat dan juga males ketika mengerjakan sholat, maka dia terhitung termasuk tarikus sholat. Termasuk tarikus sholat. Dan ketika diketahui bahwasannya dia itu merupakan tarikus sholat, maka diperintahkan kita untuk, ini maksudnya utusan dari ke Amirul Mukminin kaum muslimin untuk meng-cross check dia untuk meminta taubat. Kalau misalkan dia taubat dikasih waktu 3 hari, gitu ya. Terus kita taubat, terus di dalam 3 hari tersebut itu dikasih wejangan untuk kenapa kamu nggak sholat, kenapa kamu harus sholat begini, 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 begini. Dan kalau dia kembali maka dia dimaafkan. Tapi kalau misalkan dia masih tetap dan dia masih membantah dan mengekang, bukan mengekang bahasanya membangkang atas perintah tersebut atau ajakan tersebut, maka dia dibunuh dan dia dibunuh dan si pembunuhnya tersebut ataupun orang yang mengeksekusi si tarikus sholah ini dia wajib dari utusan Amirul Mukminin suatu ke negara Daulah Islamiyah yang dia tempati. Jadi nggak sembarang orang untuk bisa mengeksekusi tarikus sholah. Nah, itu adalah mengenai tarikus sholah dan ini menjadi had ya, menjadi hudud dan ini sudah
apa namanya sudah ditetapkan oleh syariat bahwasanya orang yang meninggalkan sholat maka dia wajib dibunuh. Nah, gitu. Apalagi dengan dia tidak apa namanya tidak mau bertaubat. Dan nanti hartanya dia, kalau saya nggak salah silap, dia sama seperti orang murtad, hartanya nanti menjadi fai bagi kaum muslimin. Artinya hartanya semua diambil, nanti menjadi fai bagi kaum muslimin, disimpan di Baitul Mal. Terus berikutnya adalah zani muhsan, orang yang sudah pernah atau orang yang sudah pernah menikah, gitu ya, dan dia berzina. Nah, kemarin Pak Boni nanya apakah orang yang sudah bercerai itu termasuk kena 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 rajam juga atau tidak, gitu ya? Jawabannya adalah ya. Dan saya pastikan juga bahwasanya orang yang setelah bercerai lalu dia berzina, maka maka hak baginya atau berhak baginya terkena rajam. Dengan apa? Dengan syarat ada yang dengan apa ya? Dengan syarat ada 4 orang saksi melihat hal tersebut. Kalau bahasa bahasa di fikih itu apa ya? Sampai timba ketemu air. Sampai timba ketemu air. Artinya keempat orang ini yang menjadi saksi ini dia melihat bahwasannya kemaluan laki-laki tersebut itu masuk kepada kemaluannya perempuan. Nah, ketika 4 laki-laki melihat dengan secara pasti seperti itu, maka 4 orang saksi ini berhak untuk mengajukan diri untuk diadili orang yang berzina tersebut. Tapi dengan syarat 4 saksi tadi. Terus kemarin juga sempat dikatakan bahwasannya kalau kamera CCTV bisa jadi bukti nggak Ustadz? Jawabannya kalau kamera CCTV tidak bisa menjadi bukti adanya perzinahan. Ingat ya, kamera CCTV tidak bisa menjadi apa namanya bukti dari perzinahan. Dia hanya bisa menjadi penguat untuk si pezina tersebut mengakui perbuatannya. Tapi kalau dia sebagai bukti tidak bisa, karena di dalam Islam hukum asal manusia itu baro'ah. Artinya dia terbebas dari segala dakwahan, terbebas dari segala tuduhan. Hukum asalnya seperti itu. Nah, kalau misalkan ada tuduhan, ada sangkaan, ada dakwaan, berarti dia harus mendatangkan bayyinah, harus mendatangkan bukti. Dan dalam hal ini, ketika orang yang berzina, maka harus mendatangkan 4 saksi. Dan 4 saksi ini harus melihat kejadian tadi dengan dengan mata kepalanya. Nah, itu. Dan tadi saya katakan bahwasannya ingat, kalau CCTV tidak pernah bisa menjadi bukti, dia hanya bisa menjadi penguat bagi pezina tersebut untuk mengakui perbuatannya. Lalu Ustadz, kalau misalkan hari ini gitu ya, hari ini nggak ada hukum Islam, nggak ada daulah Islamiyah, terus sementara pezinah di mana-mana gitu ya, dan yang lainnya sebagainya, sehingga hukum rajam itu nggak bisa diterapkan. Nah, pertama yang harus diketahui bahwasanya kewajiban menegakkan hududullah, hak-haknya Allah Subhanahu wa taala itu berada di dalam pundaknya kaum muslimin. Itu pertama yang harus kita pahami. Artinya ini merupakan kewajiban di atas kewajiban. Menegakkan hukum Allah itu wajib. Berarti menegakkan daulah Islamnya itu juga menjadi kewajiban supaya hukum-hukum Allah itu semua ditegakkan. Itu hal pertama yang harus kita pahami dulu. Nah, ketika hal pertama ini nggak ada atau masih diperjuangkan dan masih terus diperjuangkan, maka dia kembali ke bahkan dia berpindah ke nomor 2. Ya sudah, dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha, memperbanyak amal solih,
dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesalahan-kesalahan dia yang telah lalu itu ditutupi Allah Subhanahu wa taala dengan amal perbuatan baiknya tersebut. Tapi ini yang menjadi catatan adalah hukum asal pertamanya adalah ditegakkannya had bagi pezina. Kalau misalkan ini nggak ada atau ada uzurnya, maka apa namanya berpindah ke yang kedua, dia apa namanya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga apa ya berbuat amal solih, berharap agar Allah Subhanahu wa taala menutupi segala aib-aibnya dan segala kesalahan-kesalahan. Nah, ini adalah tentang zani muhson. Ya, itu ya. Semoga pertanyaan Pak Boni kemarin terjawab. Terus yang ketiga adalah murtad. Murtad dia adalah orang yang keluar dari Islam, gitu ya, baik secara perkataan ataupun secara perbuatan. Nah, biasanya dan umumnya orang yang murtad itu adalah orang yang mengingkari sesuatu yang maklum, sesuatu yang sudah tahu, maklum minad din bid doruroh. Maklum minad din bid doruroh. Artinya apa Ustaz maklum minad bid doruroh itu? Maksudnya adalah gini, sesuatu yang sudah ma'ruf di kalangan kaum muslimin, bahwasanya itu merupakan kewajiban kaum muslimin. Dan bahkan orang non-Islam, orang Kristen, Yahudi, dan Nasrani itu juga tahu bahwasanya itu merupakan kewajiban kaum muslimin. Nah, maka kalau ada orang yang mengingkari sholat, beda ya, beda antara tarikus sholat sama murtad ya. Bedanya kalau tarikus sholat dia mengimani sholat tapi dia males, mengimani haji tapi dia males, dan mengimani sholat ya, mengimani sholat tapi dia males gitu ya. Nah, murtad ini dia sama sekali mengingkari kewajiban tersebut. Mengingkari. Dia nggak percaya kalau sholat itu wajib, haji itu wajib, lalu puasa Ramadan itu wajib. Nah, sesuatu yang maklum minad din bid darurah ini, ketika dia ingkari, maka dia murtad. Dan sama seperti tarikus sholah, dia ditahan dulu oleh aparatur negara, itu diminta untuk taubat mungkin sekitar 3 hari, 3 hari atau 2 hari, diminta taubat, dikasih wejangan dulu oleh para ulama dan para zu'ama yang ditugaskan oleh daulah untuk mengislah, memperbaiki orang yang murtad tersebut. Kalau misalkan dia masih membangkang, maka dia akan dibunuh dan hartanya menjadi fai bagi kaum muslimin. Nah, ini konsekuensi bagi tarikus sholah dan juga bagi murtad. Nah, terus yang keempat adalah kafir harbi. Kafir harbi ini ada dua, kemarin kita bilang, ada kafir harbi fi'lan, ada kafir harbi hukman. Kalau bahasa sekarang, contohnya apa Ustaz kalau sekarang? Kalau sekarang kafir harbi itu yang fi'lan adalah Israel. Tuh, yang hukman contohnya adalah Amerika. Nah, itu merupakan kafir harbi. Dan kemarin kita bilang kafir itu ada 4. Ada kafir harbi, lawannya adalah kafir zimmi. Kafir zimmi ini artinya kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin dan dia membayar jizyah dan dia tunduk kepada hukum-hukum Islam. Nah, ini namanya kafir zimmi. Nah, artinya nanti hukum-hukum syariat Islam itu juga diterapkan atasnya. Hukum-hukum syariat Islam, sebagian hukum-hukum syariat Islam yang berkaitan dengan muslim dan juga kaum muslimin, yang berkaitan dengan seruan untuk manusia, dalam hari ini berarti kafir zimmi juga itu dia nggak boleh melakukan riba misalnya, terus dia juga ya diantaranya nggak boleh melakukan riba, maka dia itu terikat dengan hukum riba tersebut. Artinya riba bagi dia itu adalah haram. Karena dia kafir zimmi merupakan kafir yang mengikat perjanjian dengan kaum muslimin, yang mana itu artinya seluruh syariat yang ada pada kaum muslimin itu juga diemban oleh kafir zimmi. Di sebagian syariat-syariat Islam yang mengharuskan atau yang tidak mengharuskan Islam di dalamnya. Itu kafir zimmi. Yang kedua ada kafir musta'min, yaitu kafir yang mendapatkan lisensi dari seseorang yang merupakan warga negara Daulah Islamiyah yang yang menjamin bahwasanya kafir ini
adalah kafir teman saya di bawah perlindungan saya gitu. Di bawah perlindungan saya, maka tidak ada boleh yang menyakitinya. Nah, itu namanya disebut sebagai namanya kafir mustakmin. Sedangkan yang keempat adalah namanya kafir muahid, adalah kafir yang dimana antar negara itu punya punya perjanjian. Seperti kalau dalam contohnya dalam sejarah itu antara Turki sama Hungaria. Nah, warga Hungaria itu mengikat perjanjian dengan Daulah Utsmani, dan Daulah Utsmani itu di apa ya dilarang untuk memerangi orang-orang Hungaria. Nah, itu adalah kafir mustakmin dan juga kafir muahid. Balik lagi ke sini bahwasanya yang menjadi perbincangan kita adalah kafir yang harbi, bukan kafir mustakmin, bukan kafir muahid, bukan juga kafir kafir zimmi. Dan kafir harbi di sini kafir harbi fi'lan ataupun hukman, dia sama saja. Terus yang kelima adalah wakalbul akur. Anjing yang tidak terlatih atau anjing gila bahasanya. Nah, anjing gila ini adalah termasuk hewan yang bisa kita bunuh gitu ya. Dan dia termasuk orang atau termasuk hayawan makhluk hidup yang dia itu goiru muhtaram. Dan yang terakhir adalah khinzir, babi. Babi ini termasuk juga hewan yang goiru muhtaram, maka boleh kita bunuh. Gitu. Dan kemarin juga sempat kita katakan bahwasanya Ustadz, kalau misalkan babi sama anjing itu yang akur misalnya adalah hewan yang tidak ada manfaatnya, atau bahasa fikihnya itu laki matalah, dia tuh nggak punya harganya, lantas mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kedua binatang ini? Nah, kemarin kita katakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan keduanya untuk dijadikan sebagai ujian bagi manusia. Apakah dia akan menaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjauhi si dua binatang ini, atau dia malah mendekati. Dalam mendekati artinya itu mengonsumsi kedua binatang ini. Nah, artinya dia menjadi ujian bagi manusia, apakah dia akan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak mengonsumsi keduanya, apa dia malah ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malah mengonsumsi keduanya. Nah, itu merupakan bahasanya bisa dikatakan tujuan atau hikmah dari kenapa kok Allah Subhanahu wa Ta'ala meskipun menganggap kalbun akur dan khinzir itu tidak ada faedahnya, tapi kenapa kok masih diciptakan? Jawabannya tadi untuk menjadi ujian bagi umat manusia. Nah, ini adalah pembahasan kita mengenai ihtiyaju li ilal atashin ghairu muhtaram, dan dan hewan-hewan yang muhtaram yang merupakan bagian dari pembahasan asbabut tayammum. Tafadhol, kalau di sini ada diskusi yang lain atau ada pertanyaan. Cukup ya? Oke, cukup. Kita lanjut dulu. Yang berikutnya. Ini kita lanjut ke pasal yang baru, yaitu pasal syurutut tayamum. Dan kita kemarin bilang, syarat di sini itu maknanya adalah sesuatu yang harus ada. Sesuatu yang harus ada. Kenapa kok sesuatu yang harus ada? Karena dalam hal ini syarat di sini itu meliputi rukun juga. Maka dikatakan di sini adalah syurut yang dimaksud di sini adalah sesuatu yang harus ada. Apa yang harus ada pada tayamum? Ada 10. Pertama adalah an yakuna biturobin. Dia merupakan sesuatu yang dari turab atau ada turab. Jadi nggak sah tayamum kalau nggak pakai turab. Bahasanya gitu. Nggak sah tayamum kalau nggak pakai turab. Dan turab, kita katakan kemarin, turab itu adalah kayak debu tipis ya, hasil dari kita menggertak ataupun menghentakkan tangan kita ke sesuatu dan dia keluar kayak debu-debu kecil gitu, gubar ya. Nah, itu disebut sebagai namanya turab. Apapun bentuk turabnya, meskipun dia terbakar dan lain sebagainya, bentuknya
dengan segala macam bentuknya ataupun dia juga tercampur dengan sesuatu yang selalu ada pada dirinya, dalam hal ini tanah misalnya, maka tanah tersebut bisa kita gunakan untuk bersuci karena di tanah tersebut ada ada debunya. Tapi tanah sebenarnya tidak bisa dipakai untuk bersuci, tapi karena tanah tersebut ada debunya, maka tanah tersebut bisa kita jadikan sebagai alat untuk tayamum. Nah, terus di permasalahan ini juga, seperti pertanyaan Mas Eka waktu itu, apakah tangan yang selalu keringetan itu sah Ustadz wudhunya, atau tayamumnya? Jawabannya sah. Bahkan ketika orang dia itu kena yang selalu air matanya itu selalu keluar gitu ya, selalu keluar. Nah, itu juga tetap sah wudhunya tersebut. Kenapa? Karena kedua kedua apa ya, kedua tempat ini itu memungkinkan sekali untuk orang itu orang itu basah tangannya. Kan ada orang yang selalu tangannya basah, ada orang yang selalu air matanya keluar. Nah, itu tetap sah ketika dia itu melakukan tayamum. Nah, ini yang dimaksud dengan turab. Yang kedua, turabnya itu adalah turab yang suci. Suci di sini dalam artian dia tidak terkena najis ataupun bangkai. Nah, misalnya kita tahu bahwasanya di sebuah tempat itu ada orang sering buang air kecil di situ. Terus udah kering tuh tempat yang dipakai bekas untuk orang kecil tersebut. Lalu kita pakai debunya di situ. Nah, debu yang kita pakai tersebut itu nggak sah. Karena debu tersebut adalah debu yang mutanajis, yang pernah kena najis dan dia kering. Itu satu. Yang kedua, misalnya lagi tanah kuburan, itu juga nggak bisa kita pakai untuk bertayamum. Kenapa? Karena dia sudah bercampur dengan jasad atau bagian dari mayat. Dan dia termasuk bagian dari sesuatu yang bisa merusak kesucian debu tersebut. Maka nggak bisa kita menggunakan tanah kuburan sebagai alat untuk bertayamum. Gitu. Baik, yang berikutnya. Wa alla yakuna musta'malan, dan juga debunya ini bukan debu yang mustakmal. Debu yang mustakmal itu maksudnya gimana, Ustaz? Misalnya gini, kita udah ini misalnya depan depan saya merupakan debu ya, misalnya debu, set, terus kita tiriskan lah bahasanya atau kita ringankan, terus kita pakai nih. Nah, bekas debu hasil dari pakaian kita ini ataupun pakai kita dari tangan dan dari wajah itu disebut sebagai namanya mustakmal, dan itu nggak bisa kita pakai untuk bersuci dengan debu tersebut. Itu namanya debu yang mustakmal. Lalu yang berikutnya, syarat keempat, dia itu tidak boleh bercampur dengan gipsum dan juga dengan dakik. Wa alla yukhalitahu daqiqun wa nahwuhu. Dia tidak boleh bercampur dengan dakik di sini tepung, tidak boleh juga bercampur dengan jisun atau gips bahasanya. Gips itu juga nggak boleh. Nah, itu debu yang bercampur dengan kedua hal ini atau yang semisal dengan tepung, maka dia tidak sah digunakan untuk bertayamum. Terus yang kelima, wa an yaksidahu. Artinya kita menyengaja untuk mengambil turab tersebut. Artinya ketika misalnya ada pusaran angin gitu ya, ada pusaran angin. Terus kita itu si angin tersebut bawa debu. Kita langsung nawaitu istibahat tayamum atau nawaitu istibahal sholati. Nah, artinya hal tersebut, si debu tersebut tuh menuju ke kita. Bukan kita yang menuju debu, tapi debu yang menuju kita. Maka dalam kasus debu menuju kita dan kita niatkan hal tersebut untuk bertayamum, maka tayamum kita nggak sah.
Kapan keadaan tersebut menjadi sah, Ustadz? Keadaan tersebut sah menjadi sah itu ketika ada hurricane, bukan hurricane, apa? Ada pusaran angin, terus angin tersebut itu bawa debu, debu itu mengenai kita, maka tugas kita kalau kita ingin bertayamum, maka kita tempelkan nih kedua tangan kita di wajah kita, terus langsung kita niat tayamum. Nah, artinya kita menggunakan debu yang ada pada wajah kita untuk bertayamum. Nah, itu adalah apa ya? Contoh di mana kita bisa menggunakan tayamum yang ada pada wajah kita dalam keadaan itu saja. Artinya di kondisi yang tadi itu kita itu mengambil apa debu tersebut, bukan debu yang menghampiri kita, tapi kita yang menghampiri debu. Artinya kita menghampiri debu yang ada di wajah kita, lalu kita gunakan untuk bertayamum. Nah, ini adalah contoh di mana kita bisa menggunakan debu khas yang ada pada diri kita. Terus yang berikutnya, wa an yamsaha wajhahu wa yadayhi bidorbataini. Maksudnya adalah kita itu mengusap wajah dan kedua tangan itu dengan dua dorbah. Artinya dua dorbah itu ya apa sih, satu gitu ya. Ini satu, yang kedua itu kayak dek lagi gitu. Itu namanya dua dorbah. Satu dorbatan bisa nggak Ustadz? Sebenarnya bisa saja, tapi nggak cukup. Nggak cukup. Dan di hadis Nabi juga dikatakan bahwasanya dorbatun lil wajah dan dorbatun li yadaihi atau li yadaini. Jadi apa namanya, para fuqaha itu ada yang mengatakan boleh dengan satu dorba, boleh dengan dua dorba. Tapi di mazhab Imam Syafi'i dikatakan dengan dua dorba. Dua dorba itu maksudnya adalah satu, ya, terus kita pakai untuk wajah dan dua. Nah, gitu. Itu namanya dua dorba. Dorba di sini maksudnya nakalah ataupun perpindahan, memindahkan dari tangan, memindahkan debu uh, pakai tangan. Ini namanya dua dorba. Itu ya, itu ini maksud dengan yamsahu wajahu ya, ini bidorbatain. Nempel, set, kita kan dulu baru kita. Nah, kalau misalkan lebih dari dua dorba gimana Ustadz? Kalau misalkan seseorang itu melakukan lebih dari dua dorba, artinya satu, dua, kayak lagi, terus tiga. Nah, amal ketiga kalinya ini makruh hukumnya. Dia nggak akan menjadi makruh ketika kapan? Ketika dia memang dibutuhkan untuk tiga kali naklah tadi itu, tiga kali perpindahan. Misalnya satu, misalnya misalnya tangannya gede banget itu ya, tangannya gede banget, satu untuk wajah semua, kan tersisa kiri nih, lalu kita satu, ini namanya satu kali dorba, terus dorba yang kedua kita pilih lagi, satu lagi. Nah, tapi mungkin pas di lelahnya gitu ya, ataupun kapan hari ada sebuah kejadian, akhirnya kita tiga kali gitu, supaya menyempurnakan misalnya. Nah, maka yang ketiga itu diwajibkan bahkan untuk kita menyempurnakan tayamum kita. Tapi kalau misalkan dua kali saja sudah cukup, maka yang fiil yang ketiga atau amal yang ketiga itu menjadi sesuatu yang makruh. Terus yang berikutnya, wa an yuzila najasata awalan. Nah, wajib bagi orang yang bertayamum itu dia mengapa? Meninggalkan najis dulu. Najis yang dimaksud ini najis badan. Najis badannya dihilangkan dulu. Najis badan itu bisa kita klasifikasikan apa ya? Mungkin pertama itu mungkin adalah baul wal ghaid, buang air besar kita dan buang air kecil kita, itu kita hilangkan dulu. Kemudian al-qai, qai itu muntah itu. Terus madhi dan wadhi, ini ada pada perempuan dan laki-laki, itu kita hilangkan dulu. Yang ketiga adalah darah dan juga qaih. Qaih itu berarti nanah, kita hilangkan dulu. Berikutnya ada ma'ul quruh. Ma'ul quruh ini kalau di bahasa kalau saya nggak seleb itu adalah apa namanya, air
yang keluar dari apa namanya luka. Air yang keluar dari luka itu namanya ma'ul kuruh. Nah, fuqaha bilang kalau ma'ul kuruh ini dia itu nggak berbau, maka dia tidak terhitung najis. Tapi kalau dia itu berbau, maka dia terhitung najis. Ma'ul kuruh namanya. Terus yang ke berikutnya yang juga termasuk najis badan itu adalah alaqoh. Alaqoh ini darah, mirip kayak darah haid. Nah, alaqoh, nah ini segumpal darah lah bahasa kita. Segumpal darah yang ada pada rahim, itu juga termasuk najis juga. Nah, itu adalah 5 jenis najis badan. Yang mana ketika ada 5 najis ini, maka kita wajib untuk apa namanya hilangkan dulu. Ini maka najis badan ini harus kita bersihkan lebih dahulu sebelum kita melakukan tayamum. Berikutnya, Ustadz, kalau misalkan kita nggak memungkinkan Ustadz untuk kita membersihkan apa namanya najis badan kita terlebih dahulu, apa yang harus kita lakukan? Pertama, kita boleh tayamum dengan menggunakan atau bersamaan dengan najis yang masih ada pada badan kita. Boleh bertayamum kita. Dan juga boleh kita juga itu sholat langsung. Gitu. Sholat langsung. Tanpa kita bertayamum. Tetapi konsekuensi dari keadaan ini, dia wajib untuk mengulang sholatnya lagi. Kenapa? Karena dia termasuk orang yang faqidu tohurain. Gitu. Orang yang dia itu hilang dua tohur. Hilang dua tohur. Maka dalam keadaan seperti itu, dia wajib mengulang sholatnya. Keadaan pertama maksudnya tadi ya, dia itu masih ada najis, kemudian dia tayamum, sholat, maka sholatnya nanti dia harus dikodok, diulang lagi. Atau surah yang kedua, atau mengikuti pendapat yang kedua, dia nggak perlu tayamum, langsung sholat aja, maka dalam keadaan ini, dia wajib juga untuk iadah. Ya, jadi ada dua pendapat ketika orang tidak masih ada najis dalam tubuhnya dan dia tayamum. Pendapat pertama bahwasanya dia tayamum, kemudian sholat, selesai sholat dia wajib untuk mengkodok sholat yang tadi dia sudah laksanakan. Atau pendapat yang kedua, dia nggak perlu tayamum, langsung sholat saja, itu ya langsung sholat, dan nanti di hari berikutnya dia wajib mengkodok sholat yang tersebut. Karena dalam keadaan ini dia hilang dua tohuroh. Tohuroh najasah dan tohuroh untuk mencari air. Atau tohuroh dalam bersuci tadi itu tadi. Nah, dalam kedua gambar ini, dalam kedua keadaan ini, kedua-duanya wajib untuk mengkodok sholatnya. Ini adalah pembahasan ketika orang itu tidak memungkinkan untuk menghilangkan najisnya sebelum dia bertayamum. Terus yang ke berikutnya, wa an yajtahida fi qiblati qablahu. Dia harus ijtihad dulu soal kiblatnya ada di mana. Berarti pengetahuan dia tentang kiblat itu menjadi hal yang mesti dilakukan sebelum dia bertayamum. Terus pertanyaannya Mbak Wulan waktu itu, bolehkah apa namanya Quick Finder kalau nggak salah nama aplikasinya itu. Quick Finder kiblat itu apakah bisa menjadi contohnya, apakah bisa menjadi arah kita untuk bisa mengetahui hari kiblat? Jawabannya bisa. Bisa alat tersebut kita gunakan untuk mengetahui hari kiblat dan saya sudah beberapa kali gitu ya menggunakan itu dan alhamdulillah selalu tepat. Maka dari tajribah saya dan dari pernah juga saya dapatkan dari guru saya itu bahwasanya aplikasi untuk pencari kiblat itu bisa kita gunakan untuk sebagai apa ya sebagai alat mengetahui arah kiblat. Oke. Terus berikutnya kalau misalkan kita nggak tahu arah kiblat Ustadz, tapi kita sudah sumber tayamum boleh nggak? Nah, ada pendapat mengatakan boleh kita itu nggak harus berijtihad dulu, langsung bertayamum saja boleh. Gitu. Nah, itu pendapatnya dari Imam Ar-Romli. Tapi kalau dari pendapatnya Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, itu mengatakan bahwasanya syaratnya dia harus ijtihad dulu untuk mengetahui arah kiblatnya baru dia bertayamum. Nah, ini adalah dua pendapat.
Terus yang berikutnya adalah wa an yakuna at-tayamum ba'da dukhulil waqti. Dia harus bertayamum ketika masuk atau sholat. Nah, sholat di sini kan ada macam-macam ya. Ada sholat, sholat kalau misalnya kita bagi ada dua sholat ya kan, dua macam sholat. Ada sholat yang faridoh, ada yang nafilah. Oke, sholat faridoh itu ada dua. Ada yang dia itu memang fardu ain gitu ya, fardu ain. Bukan fardu ain sih bahasanya. Apa ya? Al-maktubah lah bahasanya, al-maktubah. Atau yang kedua sholatul mandzuroh, sholat yang kita nazarkan. Itu menjadi fardu juga bagi kita. Nah, sholat nafilah ini juga ada yang nafilahnya itu, ada banyak lah. Oke, ketika sholatnya itu sholat lima waktu gitu. Nah, maka sholatnya itu setelah kita mendengar kumandang azan. Bahasanya begitu. Setelah kita mendengar kumandang azan. Kalau misalkan kita menjamak sholat tersebut, maka setelah kita itu selesai sholat yang pertama, maka untuk melaksanakan sholat yang kedua kita tayamum lagi. Karena satu tayamum untuk satu sholat fardu. Jadi dalam keadaan ini pertama, dalam sholat yang maktubah ya, sholat yang lima waktu, pertama dia masuk waktu sholatnya atau azan. Yang kedua kalau misalkan dia jamak, maka ketika sholat yang kedua, dia bertayamum. Terus misalnya sholat nazar Ustadz, artinya misalnya saya punya nazar, sholat duha di jam, misalnya sholat duha jam 9. Maka setelah jam 9 itu, kita udah nazar, karena kita udah nazar, maka berarti kita punya kewajiban untuk melaksanakan sholat duha tersebut, maka ya setelah jam 9 itu, kita mencari airnya, dan kalau misalkan nggak ada air, kita bertayamum. Setelah jam 9 tersebut. Tuh. Terus misalnya lagi ketika apa? Ketika kita pengen sholat jenazah. Nah, kita wudhunya kapan atau tayamumnya kapan Ustadz? Kalau kita pas lagi sholat jenazah. Nah, kita sholat tayamumnya adalah kita setelah proses pengkafanan. Setelah proses pengkafanan, kita langsung ambil tayamum dan siap-siap untuk sholat jenazah. Dan siap-siap untuk sholat jenazah. Nah, itu merupakan tempat-tempat di mana kita itu bisa melaksanakan tayamum. Jadi kalau yang faridoh, yang fardu, itu ada yang maktubah, 5 waktu. Yang 5 waktu ini ada yang azan, ada yang dijamak. Terus yang berikutnya adalah mandzur, sholat yang kita nazarkan. Maka setelah misalnya saya pengen sholat jam 9, maka jam 9 tersebutlah kita melaksanakan tayamumnya. Atau yang kedua adalah fardu kifayah seperti sholat jenazah, maka dalam hal ini kita setelah proses pengkafaran kita langsung mengambil tayamum. Terus kalau misalkan sholat nafilah gimana Ustadz? Sholat nafilah pun juga sama. Artinya ketika kita pengen sholat duha, maka setelah masuk waktu duha kita langsung tayamum. Terus sholat kusuf wal khusuf misalnya, dan sholat istisqa, salat gerhana bulan, gerhana matahari, dan salat minta hujan. Kapan kita bertayamum, Ustadz? Kita bertayamum ketika manusia sudah berkumpul, nah itu baru kita tayamum. Ketika manusia sudah berkumpul, maka kita langsung bertayamum. Terus Ustadz, kalau misalkan kita pengen sholat nafilah mutlak, sholat sunnah mutlak, kapan? Terserah kapan saja kita bisa sholat, kita bisa tayamum di waktu tersebut. Hanya saja di sholat-sholat yang di situ ada waktu-waktu karohah, waktu-waktu yang dibenci, maka itu tidak bisa kita bertayamum di waktu tersebut. Contohnya semisal di ba'da sholat subuh dan ba'da sholat asar. Nah itu adalah waktu-waktu karohah di situ. Untuk kita melaksanakan sholat sunnah mutlak. Maka dalam hal itu kita nggak diperkenankan untuk melaksanakan tayamum. Terus yang ke-10 yang juga merupakan syarat dari sholat adalah
wa an yatayammama likulli fardin. Artinya setiap sholat fardu yang ain, maksudnya fardu ain, itu kita wajib untuk sholat. Wajib untuk tayamum. Dalam keadaan jamak ataupun nggak jamak, maka setiap satu sholat fardu kita wajib tayamum. Nah, itu ya. Terus kalau yang fardu kifayah gimana Ustadz? Kalau fardu kifayah itu boleh kita itu di sini dalam sebutin. Oke, kalau yang fardu kifayah kita boleh menggunakan satu tayamum saja. Fardu kifayah sama nafilah mutlak, nah soal salat nafilah kita boleh menggunakan satu tayamum. Misal kita mau sholat sunnah sholat jenazah gitu ya, tayamum. Terus ada jenazah yang kedua datang lagi misalnya, menggunakan tayamum yang pertama tadi, itu boleh. Dalam hal itu kita boleh menggunakan tayamum. Nah, tapi di sini ada pengecualian. Misalnya begini, misalnya Pak Boni dapat jadwal untuk untuk khutbah Jumat. Khutbah Jumat itu hukumnya adalah fardu kifayah. Oke, Pak Boni kebetulan nggak punya wudhu, air di rumah mati, sudah nyari-nyari juga pun tidak ada. Nah, akhirnya Pak Boni ngapain? Pak Boni tayamum. Dilalahnya usut punya usut, Pak Boni itu digantikan gitu. Karena kelamaan gitu ya, misalnya kelamaan Pak Boni datang gara-gara nyari air tadi, kelamaan akhirnya ada orang yang berdiri untuk menggantikan Pak Boni jadi khotib. Maka apa yang dilakukan oleh Pak Boni? Apakah Pak Boni itu dalam hal ini dia itu wajib untuk tayamum lagi atau dia menggunakan tayamum pertama? Di sini ada dua pandangan. Pak Boni bisa menggunakan tayamum untuk khutbah Jumat tadi untuk sholat Jumat. Pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya Pak Boni mesti tayamum lagi. Kenapa? Karena tayamum yang pertama tadi itu ya sudah gugur. Dia harus menggunakan tayamum yang kedua untuk melaksanakan sholatnya. Karena sholat Jumat itu bagian dari kewajiban. Gitu. Jadi harus tayamum lagi untuk keadaan seperti yang tadi disebutkan tadi itu. Ketika gagal menjadi khotib Jumat, padahal dia sudah bertayamum, maka dia wajib tayamum lagi untuk melaksanakan sholat Jumatnya. Nah, ini merupakan syarat-syarat tambahan dari hal-hal yang kemarin saya hanya ringkas saja menyebutkannya. Nah, tafadhol, kalau di sini dari syarat-syarat tayamum ada yang belum difahami dan belum pengen ditanyakan, silahkan. Izin Tat, Hmm, untuk tayamum ini kan untuk saat ini kan jarang dilakukan ya Tat ya. betul. Cuman yang ditanyakan begini Tat, seandainya gitu, eh, yang sering dilakukan sekarang ini kan sholat wajib, kemudian ada dibarengi dengan sholat jenazah. Oke. Yang saya tanyakan begini, setelah sholat wajib itu apakah berlaku tayamum untuk sholat jenazah? Apa Enggak, jadi hanya sekali? betul. Oh, jadi setelah wajib boleh langsung ke sholat jenazah. Enggak, jadi salat tayamum sadi satu gitu. Eh, taruh dulu, Pak. Hmm. Ya, dia ini dulu, dia setelah tayamum ya, salat Iya, fardu. benar, Terus benar. dia wajib lagi ngambil lagi salat ngambil lagi tayamum untuk salat jenazah. Berarti dua kali tayamum. Dua kali tayamum. Oh, gitu. Dua kali tayamum. Oke, oke. Ya, Tat. Ya, serentak.
Tidur Pak, tidur Pak. Wa kharaja bil fa'ini fardul kifai wa naflu wa lahu an yastabiha bi ta'imin wahid masya'a minhuma wa lahu jam'un kullin minhuma ma'a fard. Oh, afwan Pak. Afwan Pak. Di sini Ya. disebutin di kitab Nailur Roja disebutin begini Pak. Ah, Bahwasannya ketika kita itu sholat fardu mm-mm. gitu, sholat fardu terus ada sholat ada sholat jenazah, maka kita bisa Ada. menggunakan tayamum sholat jenazah tadi sholat jenazah tadi bisa menggunakan tayamum sholat fardu tadi. Berarti hanya sekali. Ya, betul. Hanya Ya. sekali. Afan. Ah, ya. Hanya Karena sekali. kan kalau dua kali kayaknya agak repot, Tar. Semua juga repot, Pak. Ya, sebentar. Ya. Ya, oke. Baik. Silakan kalau ada lagi. Ya, tadi jawabannya berarti boleh bisa kita menggunakan tayamum sholat fardu untuk sholat jenazah. Barakallahu fiik. Oke, ada lagi silakan. Ustadz yang bidor bata ini itu berarti wajah 2 kali, tangan 2 kali gitu Ustadz. Enggak, sekali gini. Ini satu, dok. Kita punya dua, nih kan, kanan sama kiri, Ya. betul? Hmm. Muka satu. Kalau misalkan dia gede, mukanya tangannya gede, dia bisa sekali saja. Dan ini kita gunakan untuk tangan yang kanan. Tangan. Hitungannya satu dorba, satu naklah. Hmm. Terus naklah yang kedua. Nah, ini naklah yang kedua nih. Nah, itu naklah yang kedua ini. Satu. Itu yang disebut sebagai namanya dorbatain. Eh, dorbatain di sini itu kan 2. Nah, tadi naklah tadi. Apakah itu di tempat yang sama gitu Ustadz? Ah, bisa saja kalau ada debunya. Di Debu tempat kan yang banyak. berbeda. Iya, ya di tempat yang berbeda atau di tempat yang sama. Ketika memang dia memang masih ada debunya, ya bisa saja kita gunakan. Oh, walaupun kan kadang ketika naklah pertama itu banyak misalkan ya yang Ah, didapatkan si debunya itu, tapi kan eh, kemungkinan naklah keduanya itu kan dikit gitu Ustadz kalau di tempat yang sama ya. oh, itu maksudnya ya Hmm. bisa saja Mbak, bisa saja, bisa Hmm. saja kayak gitu. Tapi naklah tadi itu Terus udah mafhum ya. Naklah itu mafhum. maksudnya tempat Oh. kita menempelkan tali tangan kita ke debu tersebut. Berarti kalau tadi semisal bisa buat tangan juga ketika naklah pertama itu berarti 3 kali ya hitungannya. Eh, Enggak dua kali tetap dua dua kali kali. naklah, dua kali naklah. Cuman yang satu lagi gimana? Ya satu lagi disempurnakan, Oh, naklah yang disempurnakan kedua. lagi. Disempurnakan karena yang kiri kan belum tuh. Hmm. Terus Ustadz kan tadi wa an yakuna at-tayammumi ba'da dukhulil waqti kan. Oke, Nah, baik. ketika masuk waktu sholat. Nah, kan kalau pembagian waktu sholat kan ada yang wajib, iya, ada yang sunnah, ada yang wajib, ada yang makruh gitu kan. Ada yang mubah. Nah, waktu untuk pencarian turab tersebut itu sampai batas waktu makruh atau gimana Ustaz? Oh, maksudnya itu sholat ini ya, Mbak. Kan Waktu sholat itu sholat kan ada Ustaz. sholat fadilah, sholat waktu Nah, iya. sunnah gitu ya. Nah, Mm-mm. kalau gini, pembagian waktu sholat itu adalah sholat menjadi fadilahnya, menjadi waktu fadilah itu ketika setelah azan, ya, sampai orang-orang itu berkumpul. Itu waktu fadilah. Berapa itu Ustaz kira-kira? Mungkin kira-kira ya, kalau kita anggap azan mungkin 5 menit. Setelah azan itu mungkin antara azan sama iqomat mungkin ya ada sekitar setengah jam lah mungkin lah. 20 menit atau 30 menit. Nah itu adalah waktu fadilah. Waktu fadilah kita mengerjakan sholat. Baik. Terus setelah waktu fadilah namanya waktu 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 sunnah, waktu mubah, sama waktu makruh, sama waktu tahrim. Nah, itu pembagian waktu untuk mengerjakan sholat. Terus mungkin yang jadi pertanyaan Mbak Wulan kan di waktu kapan kita mencari si Iya, si itu turab Rob. tersebut? Jawabannya di waktu fadilah itu, Mbak. Di waktu Oh, di fadilah waktu tersebut. fadilah. Tapi kan Mm-mm. kita harus berusaha dulu mencari air kan setelah
tadi yang betul. kemarin udah Ah, dibahas tentang jarak-jarak ya ah, kan. ah, ah, Nah, ah. ya kalau tidak memungkinkan di waktu fadilah sampai batas apa gitu Ustaz? Nah, maksudnya Ya, makruh kah atau apa mm-mm. waktu apa gitu. Oh, ya sampai kita dapat air. Sampai kita dapat air. Kalau itu Oke, maksud saya kan otomatis cari air dulu gitu kan. Setelah nggak ada tuh cari air waktu fadilahnya, sunnahnya, mubahnya tuh habis misalkan. Nah, terlewat. hanya di waktu makruh saja nih tersisa gitu. Itu boleh, Boleh, nggak apa-apa. kecuali di waktu haram ya tadi ya, Ah, ah. waktu yang Kan diharamkan. kemarin juga kalau nggak salah juga sampai juga apa namanya ada batas waktunya ya, bukan batas waktunya. Dalam artian itu ketika dikhawatirkan untuk kita itu nggak sanggup apa ketika dikhawatirkan bakalan lewat, kita Hmm. langsung saja sholat gitu loh, langsung pakai pakai si debu tersebut untuk sholat gitu. Karena kita khawatir takut terlewat. Berarti nanti Artinya itu sudah niatnya tuh lihurmatil waktu gitu. kalau misalkan di waktu tahrim gitu. Ya, Enggak, tetap dia sholat dengan adaan tadi itu, enggak dihormati waktu sholat. Enggak, tetap sholat. tetap Gitu. adaan. Walaupun di Tetap waktu adaan dia. Tetap adaan dia. Hmm, dikira atau dikodo lagi atau enggak Ustaz? Nah, jawabannya enggak dikodok. Jawabannya enggak dikodok. Karena tadi sudah berusaha tadi ya dari Ya, waktu sudah berusaha, fadilah. betul. Dan dia langsung sholat di waktu tersebut. Dia tidak termasuk orang yang apa ya, yang lalai. Enggak, dia sedang mencari gitu. Iya, iya. Karena kalau lalai sih pasti akan dikodo ya Ustadz. Misalnya nih, di waktu fadilahnya dia lalai. Entahlah nanti juga ditunda-tunda sholatnya. Akhirnya masuklah di waktu sunnah. Dia mulai cari tuh air gitu Ustadz. Terus di waktu mubah masih cari air. Di waktu makruh baru dapetin turob. Akhirnya di waktu tahrim berarti dia harus dikodo gitu Ustadz. Masih Kok tetap kayak gitu? tetap dia kok Tetap masih tetap adaan. tetap ada. Artinya memang dia Hmm. sengaja gitu loh. Kalau sengaja benar-benar udah nantilah gampang lah, nantilah gampang. Pas udah waktu benar-benar udah akhirnya dia malah mencari air lagi, nah itu baru dia apa namanya terhitung orang yang lalai dia. Iya, ya. Oke, oke. Terus Ustadz yang wa an yuzilan najasah awalan. Itu kan ada 5 tadi ya. Terus Ustadz bilang ketika itu dalam keadaan darurat. Dan tadi apa Ustadz? Pokoknya 2. Makanya dia dua hal Dua. yang 2 keadaan ya. Yaitu dia menggunakan tayamum dan dalam keadaan najis kan di badannya. Maka dia dikodok. Nah, itu gambarannya itu di waktu apa gitu Ustaz sampai dia itu tidak sempat dan dia harus dikodok. Nah itu kan apakah dari takaran si waktu atau dari keadaan dia, gimana tuh Ustaz, atau dua-duanya? Taib, taib. Gini, hmm, jawabannya gini sih. Pertama, kan najis itu ada yang ma'fu anhu sama ada yang goir ma'fu anhu, betul? Ya. Nah, najis yang dia itu memang goiru ma'fu, gitu ya, yang nggak dimaafkan, maka ya dia harus membersihkan itu dulu, bersihin dulu itu, gitu. Semaksimal dia bisa membersihkan. Sudah selesai, baru deh dia itu apa namanya bertayamum. Terus kalau takarannya apakah di waktu mana di waktu ya setelah ya sebisa mungkin dia secepat mungkin membersihkan najis tersebut supaya dia nggak terlewat waktu sholatnya. Itu yang dimaksud, bukan? Tapi Uh-uh. kenapa dia Uh-uh. dikodo jadinya Ustaz? Maksudnya tuh Oh, kondisi dikodok. dia itu kenapa Mm-mm. kondisi dia itu ketika di waktu tahrim kah gitu kan akhirnya dia itu tidak sempat akhirnya kan Mm-mm. dia baru baru tayamum gitu kan tidak sempat untuk Betul, betul. membersihkan najisnya dari Uh-uh. badan berarti kan dia Oke, baik. dalam keadaan dikodo gitu kalau hal Betul. tersebut.
Jawabannya gini, yang tadi dimaksud tadi itu adalah ketika memang dia nggak memungkinkan untuk bisa menghilangkan najis, Mbak. Oh, Nggak si memungkin. najisnya. Ah, ah. Nggak Oh, memungkinkan untuk menghilangkan najis. dalam waktu yang masih ada gitu ya. Ya, Atau ketika dia si nggak najisnya memungkinkan, yang sulit dihilangkan, Ustadz. yang sulit dihilangkan atau karena dia nggak ada air, akhirnya kan sulit itu dihilangkan tuh. Heeh. Nah, sementara najis masih ada di badannya. Maka dalam keadaan itu dia bertayamum dengan yang ada, Hmm, kemudian dia mengkodok sholatnya. oke, Ustadz. Heeh. Terus Hmm. kan tadi yang lima wajib, lima najis di badan itu kan salah satunya Hmm. kotoran ya, kotoran, Heeh. maksudnya BAB dan Darah. sebagainya. Itu Hmm. kan, Hmm. kan kalau BAB itu atau kencing itu kan bisa dilakukan dengan menggunakan batu ya Ustadz. Betul. Nah, Nah, atau tisu kering kan. Nah, heeh. itu berarti dia harus membersihkan itu dalam keadaan kan nggak ada air kan, otomatis dia Heeh. menggunakan batu tadi ya. Betul. Heeh. Oh, sama halnya dengan nanah Ustadz. Iya, nanah, darah itu kan harus dibersihkan dulu, Mbak. Nggak, maksudnya dibersihkan dengan batu tadi Oh, atau dengan dibersihkan kan nggak mungkin dibersihin nanah pakai batu, pakai tisu gitu, sakit pakai itu bisa. apa gitu. Iya Ya itu. pakai tisu, ya pakai tisu. Oh, kirain saya sama si tanah juga Ustadz. Maksudnya sama si tanah? Si tanah dulu kita Heeh. bersihin. Si tanah si turap itu hanya sebatas tayamum aja Ustadz atau gimana? Maksudnya gimana, Cak? Ulangi, Cak. Nih kan si najisnya itu harus dibersihkan dulu. Heeh. Nah, misalnya nggak ada tisu, nggak ada batu, berarti tetap pakai Hmm. turap itu. Iya, langsung tayamum, langsung tayamum, Oh, langsung tayamum. tayamum. Heeh. Tapi dia berkonsekuensi mengulang sholatnya. Berarti dia niatnya kodoan. Enggak, tetap adaan. Tapi dia punya kewajiban untuk mengkodok. Nggak diniatkan dua kali Ustaz, adaan kodoan. Enggak, tetap Nggak. tetap tetap dia adaan niatnya. Hanya saja nanti hitungannya dia sholat ini untuk hormati waktu sholat. Hitungannya Oh, dia. dihormati waktu sholat. Karena dia kan nggak, dia dalam sholat kan dalam keadaan bernajis. Dan najisnya nggak bisa dibersihin. Hmm, Maka ya, dalam ya. keadaan ini kan dia ada syarat yang nggak terpenuhi, yaitu apa? Suci. Nako minan najis wal hadas. Berarti kan sholatnya nggak sah. Maka dia Mm-mm. wajib untuk mengulang sholatnya di hari kemudian, di waktu kemudian. Hmm, ya, Hmm. ya. Baik Ustaz. Oke, baik, alhamdulillah. Oke, yang lainnya tafadhol kalau ada diskusi, pertanyaan. Oke, nggak ada ya. Oke, ya lanjut. Faraidu tayamum, ini kemarin sudah juga kita bahas bahwasanya ini juga udah sering kita bilang juga bahwasanya faraid tayamum atau rukun tayamum itu adalah naklu turab, nakal dulu, terus kita niatnya itu setelah atau berbarengan dengan ini ya, berbarengan dengan si mashul wajah. Dan ingat, ini yang menjadi catatan penting, yang kemarin mungkin ada kekurangan. Pertama, karena karena tayamum ini adalah tohuroh doruriyah, pensucian yang doruri, maka dia nggak bisa kita langsung hukumi, bisa langsung sholat pakai ini, bisa langsung sholat pakai ini. Nggak. Semua bergantung pada niatnya. Dalam artian, ketika dia itu niat sholat fardu, misalnya ya, niat sholat fardu, nawa itu istibaha as-sholah lillahi ta'ala. Atau nawa itu at-tayammuma listibahi sholah. Aku niat tayamum untuk diperkenankan atau untuk diperbolehkan sholat. Maka tayamum kita dengan niat tadi itu boleh kita gunakan untuk sholat nafilah dan boleh kita gunakan untuk apalagi? Untuk misalnya untuk baca Quran, boleh.
Dan boleh kita gunakan juga untuk sholat jenazah. Ketika niat kita tadi, nawaitu at-tayammuma istibahas sholah. Tayyib. Oke. Kalau misalkan niat kita misalnya, nawaitu tayammuma limashi atau listibahi mashil mushaf. Aku niat tayamum untuk apa? Untuk menyentuh mushaf. Maka tayamum kita nggak bisa kita pakai untuk sholat dan tawaf. Nggak bisa. Oke? Nggak bisa kita gunakan. Jadi hati-hati dalam kita berniat tayamum. Pastikan niat tayamum kita adalah untuk istibahi sholat supaya kita bisa melakukan sholat nafilah, sholat jenazah, dan baca Quran. Tapi kalau misalkan kita hanya berniat untuk di mashul mushaf saja, maka nggak bisa kita gunakan tayamum kita itu untuk mengadakan sholat dan juga tawaf. Gitu ya. Jadi hati-hati dengan perkara niat. Oke, yang berikutnya adalah mashul wajhi dan juga mashul yadaini ila mirfaqaini. Dan caranya udah tahu ya, sudah kasih tahu ya, ini begini, sisain satu, gitu ya. Dan yang terakhir adalah tartib. Tartib mesti ada urutan-urutannya. Oke, yang berikutnya mengenai tentang sunah-sunahnya dari tayamum. Pertama, sunahnya tayamum ada banyak. Di antaranya adalah siwak, adalah bersiwak. Bersiwak, ya. Oke. Nah, tempatnya kapan? Tempatnya Ustadz. Tempatnya adalah kita kapan bersiwak? Pakai kaf, bersiwak ketika sebelum kita naklut turab. Jadi, siwakan dulu, terus naklut turab. Nah, terus berikutnya kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim ataupun mengucap basmalah. Itu merupakan kesunahan. Terus mendahulukan takdimul yumna alal yusra, mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Terus yang keempat ada mualat, langsung cepet, nggak pakai jeda panjang. Nah, terus berikutnya kita mentakhfifut turab min kafaihi. Kita mentiriskan lah bahasanya. Mentiriskan debu yang tebal tadi itu. Terus ngapain lagi? Kita tafriq, kita merenggangkan asobi kita ketika kita nakut turab. Terus yang berikutnya yang termasuk sunnah juga tuh apa? Tawajuhul kiblah. Kita menghadap kiblat. Nah, terus yang terakhir kata musannif kitab di sini adalah seluruh hal-hal yang sunnah pada wudhu yang memungkinkan bisa untuk seluruh sunnah-sunnah wudhu yang memungkinkan bisa dan ada pada tayamum, maka itu menjadi sunnah. Kecuali tathlith, kecuali 3 kali basuhan. Kan nggak mungkin kita pakai 3 kali basuhan dalam tayamum. Nah, itu adalah yang dimaksud dengan sunnah-sunnah tayamum. Nah, yang terakhir, ini menjadi pembahasan penting bagi kita dan agak panjang, maka diperhatikan. Ini agak panjang dan agak mendetil, mohon perhatiannya. Oke. Terakhir, pembahasan tentang tayamum adalah fi mubtilatit tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Pertama, mubtilatut tayamumi salah satun. Hal-hal yang membatalkan tayamum itu ada 3 macam. Pertama adalah ma'abtolal wudu. Apa-apa yang membatalkan wudu, maka itu juga membatalkan tayamum. Apa-apa yang membatalkan wudu, dia juga membatalkan tayamum. Oke. Nah, di sini disebutin nih,
In tayammama anil hadatsil asghar, kalau misalkan dia itu bertayamum atas hadas asghar, maka segala hal yang membatalkan wudhu maka membatalkannya. Terus yang kedua, fa in yatayammama anil akbar, kalau misalkan dia itu tayamum atas hadas yang akbar, lam ya betul tayamumuhu, maka dia tidak batal tayamumnya bihusuli syai'in minha binisbati ilaihi. Maka hal-hal yang membatalkan wudhu tadi, ketika tadi kita tayamum untuk menghilangkan hadas besar, sementara kita ada sesuatu yang membatalkan wudhu tadi itu, terus apa namanya itu terjadi atau ada dan nampak ketika kita bertayamum untuk menghilangkan hadas besar, maka hadas tadi itu tidak ada pengaruhnya terhadap kesahan kita apa namanya bertayamum untuk menghilangkan hadas besar. Itu catatan yang. Terus yang berikutnya riddah. Riddah. Murtad. Nah, dalam hal ini ketika seseorang misalnya, ini ada dua keadaan ya riddah ya. Pertama, dia wudhu. Yang kedua, dia tayamum. Misal, oke, ketika dia itu wudhu, kemudian seseorang ini murtad. Ya, wudhu, kemudian murtad. Terus dia aslam, masuk Islam lagi. Lalu dia ingin sholat. Sholat dengan wudhunya yang tadi itu tadi. Wudhunya yang pertama yang tadi. Maka boleh nggak? Jawabannya dia sah sholatnya. Sah sholatuhu. Atau sah sohat sholatuhu. Sah sholatnya. Yang kedua, kalau misalkan dia tayamum, kemudian dia murtad. Lalu dia masuk Islam. Lalu dia pengen sholat menggunakan tayamum tidak dia tadi. Sah nggak jawabannya? Lam tasih sholatuhu. Maka nggak sah sholatnya. Ya. Kenapa kok begitu Ustaz? Ada perbedaan hukum Ustaz? Ya, karena tadi bahwasanya tayamum merupakan tohuroh doruriyah. Tohuroh doruriyah. Dan nggak bisa dia seperti apa namanya wudhu. Karena dia merupakan tohuroh doruriyah. Oke. Dan apa namanya ingat ya, konsekuensi dari murtad itu adalah dia tidak akan pernah diterima amal-amalnya. Dia tidak akan pernah diterima amal-amalnya. Utamanya kapan? Utamanya ketika dia murtad, habis itu dia wafat. Nah, itu dia nggak akan diterima. Tetapi kalau misalkan dia itu apa namanya murtad, masih hidup, bertaubat, maka dia masih tetap diterima amal-amalnya. Tapi ketika dia itu mati dalam keadaan murtad, maka yahbitu amaluhu. Seluruh amalnya itu runtuh semuanya. Nah, itu adalah merupakan konsekuensi dari orang yang murtad. Oke, yuk, nih yang terakhir yang agak panjang. Oke, sampai di sini ada diskusi atau ada pertanyaan? Ustadz, tapi kan kalau murtad itu ketika dia masuk Islam kembali, bukankah dia harus mandi dulu ya? Mandi itu seingat saya itu bagian dari sunnah deh. Sunnah ya? Bukan kewajiban ya? Seingat saya sunnah itu, seingat saya. Kalau saya nggak salah silap. Baik, Ustadz. Oke. Oke, ada lagi yang lain? Nggak ada? Nah, ini yang agak panjang. Yuk. Wattawahumul ma'in tayammama li faqdihi. Ini agak panjang.
Atau kita tinggal saja. Nah, ini adalah dalam keadaan ketika kita melihat air, misalnya. Oke, ya, ru'yatul ma. Oke, ada 3 hukum ketika ru'yatul ma. Pertama, qobla sholah, sebelum kita melaksanakan sholat. Yang ketiga, asna'a as-sholah, sewaktu melaksanakan sholat. Melihat air. Atau ru'ya di sini mendapati ya, bukan melihat ya. Mendapati air. Yang ketiga, ba'da firaghihi minas sholah, setelah selesai dari sholat. Oke. Nah, kalau misalkan dia melihat air sebelum sholat, mendapati air, maka konsekuensinya apa Ustadz? Konsekuensinya adalah batal, batola, tayamumuhu. Maka tayamumnya batal. Taib. Terus berikutnya. Kalau misalkan dia melihat air, mendapati air dalam keadaan sholat. Ini ada 2 keadaan. Keadaan pertama, ketika dia lagi safar. In kana fi safar. Kalau misalkan dia dalam keadaan safar. Yang kedua, in kana fil hadar. Kalau misalkan dia dalam keadaan tidak sedang safar. Taib. Kalau dalam keadaan dia itu hadar, atau dalam keadaan dia nggak safar, gitu ya, maka kewajibannya ngapain? Kewajiban dia adalah qat'us shalah. Dia mesti memotong sholatnya. Dan ingat ya, nggak haram. Ingat ya, misalnya ingat ya. Haram kita memotong sholat tanpa alasan yang syar'i. Atau tanpa alasan yang berangkat syar'i. Artinya, ketika kita sholat misalnya, Allahu Akbar, dengar tetangga ketok-ketok. Ini sholat fardu kita, sholat fardu. Allahu Akbar, sholat fardu. Tetangga ketok-ketok, lalu kita membatalkan sholat kita, kita dosa. Kenapa Ustadz? Karena kita meninggal apa ya? Kita sedang melaksanakan kewajiban gitu loh. Dan nggak boleh. Jadi ibadah itu kalau sudah niat dimulai itu harus sampai selesai, nggak boleh terpotong-potong. Begitupun juga ketika orang sudah ihram untuk melaksanakan umroh dan haji, nggak boleh terputus. Begitupun juga orang lagi puasa, nggak boleh yang namanya mokel, nggak boleh. Ketika orang melaksanakan serangkaian ibadah itu harus berkepanjangan atau berkelanjutan, nggak boleh diputus. Karena kalau kita mutus, kita dosa. Nah, dalam keadaan ini kita boleh motong sholat kita, meskipun yang kita lakukan sholat fardu. Gitu ya, ingat, jangan pernah memotong sholat kita. Baik. Kalau misalkan dalam keadaan safar gimana Ustadz? Nah, dalam keadaan safar ada 2 pendapat. Pertama, kita lanjutkan sholat kita, tastamiru fis sholat, maka lanjutkan sholatnya. Yang kedua, taqatta'u, kita putus sholatnya, terus watawaddo, kemudian berwudu, kemudian watusolli, dan kemudian sholat. Nah, ini yang paling afdol.
kalau dalam keadaan safar. Baik. Berikutnya, yang terakhir, kalau misalkan dia safar, kalau misalkan dia lihat air setelah selesai sholat, jawabannya adalah la i'adata lahu. Maka nggak ada pengulangan sholatnya. Oke? Ya, sampai di sini. Tafadhol kalau ada diskusi dan ada pertanyaan. Nah, ini terakhir pembahasan kita. Misalnya sedang sholat fardu dengan kondisi sudah tayamum lalu terdengar hajin keren yang keluar. Berarti kita boleh. Ya, betul. 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 Mas. Oke, yang lainnya, tafadhol kalau Ya, ada diskusi dan agak pertanyaan. nyebrang dikit Ustaz yang tentang memotong sholat. Semisal kalau di tempat kerja gitu ada orang yang memainkan musiknya terlalu keras gitu Ustaz. Terus akhirnya kan kita udah niat ya, udah dalam keadaan sholat gitu, udah dalam keadaan rakaat kedua misalkan. Nah, kita semakin gak fokus gitu karena musiknya semakin besar gitu Ustaz. Akhirnya apakah kita itu bukan motong ya, menghentikan sholat lalu mengulang lagi atau gimana Ustaz? Memotong sholat di sini tuh gimana? Memotong sholat itu dengan kondisi yang nggak ada, itu gini. Udah niat, Allahu Akbar, gitu ya. Terus kita itu ada yang tetamu, ada musik, ada apapun. Kita nggak boleh tuh dalam keadaan seperti itu nggak boleh motong. Gak boleh memberhentikan sholat. Nggak boleh memberhentikan sholat. Walaupun kita terganggu banget gitu dalam bacaan. Iya. Nggak boleh motong sholat kita. Gitu. Berarti ya harus dikondisikan ya Mbak. Harus dikondisikan. Berarti harus dikondisikan untuk kita sholat. tapi kan maksudnya kan ketika kita sholat beberapa rakaat itu kan ya adem ayem gitu. Tapi ketika di rakaat kedua tiga kok makin besar gitu. Akhirnya kan mau gak mau negur orang itu dulu kan. Akhirnya dipotong gitu Ustaz. Nah Nah itu nggak berarti bisa Mbak, kayak gitu Mbak. itu nggak Nggak boleh bisa. ya. Nggak boleh. Sedangkan kan kalau dalam Imam Syafi'i itu dalam mazhab Syafi'i kan Al-Fatihah kan harus terdengar oleh telinga kita sendiri ya. Nah, sedangkan si Al-Fatihah tadi itu tuh terdengar oleh telinga sendiri tuh juga kayak samar gitu karena saking besarnya musik tadi gitu Ustaz. Ya berarti Itu tidak boleh. dibesarkan itu sih itunya. Dibesarkan suaranya dan kita tidak diperkenankan untuk memotong sholat kita. Berarti suara itu boleh dibesarkan seperti imam gitu Ustaz. Kalau dalam kondisi yang tadi seperti Silahkan saja, silahkan saja. Silahkan saja, nggak apa-apa. Baru tahu. Oke. Berarti itu dalam syariat memotong salat itu tayamum. Terus apa lagi Ustaz? Sejauh yang saya tahu baru tayamum saja. Sejauh yang saya tahu baru tayamum. Baru tayamum. Hujan nggak menjadikan kita batal sholat. Misalnya kita sholat di tengah lapangan, misal sholat fardu tengah lapangan, hujan jebret gitu. Itu nggak nggak punya gitu juga bukan alasan kita untuk memotong sholat kita. Sejauh yang saya tahu baru hanya tayamum saja. Kan Kita Ustadz diperkenankan. ada kejadian yang digempa gitu ya. Gempa misalkan. Itu kan ada yang imamnya tuh tetap melanjutkan kan sholatnya. Sedangkan makmumnya kan kabur berlari semua. gitu. Iya, kabur semua. Nah, itu dalam kondisi seperti itu ya gimana? Wallahu alam. Nanti coba saya cari tahu. Baik, Ustadz. Cuman yang saya tahu tetap dia punya kewajiban untuk melaksanakan sholat. Maksudnya melanjutkan sholat. Sampai akhir. Iya. Walaupun Mungkin dalam nanti keadaan yang lagi bertanyakan, oh, runtuh Ustaz nanti kepalanya kan malah jadi gini dan sebagainya. Iya. Ya
Ya melindungi wallahu diri. alam, saya belum tahu. Saya belum tahu. Cuman yang pasti yang baru saya tahu boleh memotong sholat itu dalam keadaan tayamum inilah. Oke, gitu ya. Oke. Baik, lanjut. Ada satu tambahan lagi dikit, tambahan dikit. Ada beberapa uzur yang dimana kita itu apa ya? Uzur ini uzur kita untuk melaksanakan tayamum. Uzur itu ada dua macam. Uzur kita melaksanakan tayamum itu ada dua macam. Pertama, ada uzur yang memang dia itu sering, golib, sering. Ada uzur yang kita itu memberikan tayamum itu uzur yang namanya nadir. Uzur yang nadir. Nah, ketika kita itu apa namanya ada uzur untuk dan uzurnya ini apa ya sering lah bahkan ya sering banget gitu. Dalam keadaan safar ataupun tidak, safar ataupun hador, maka kita tidak diperkenankan atau la i'adah sholat. Kita boleh untuk nggak mengulang sholat. La i'adah sholat. Jadi kita diperkenankan untuk tidak mengulang sholat. Ketika memang uzurnya itu sering banget. Nah, yang kedua, ketika ada uzur tahu ya uzur ya, sesuatu yang yang dimaafkan syarak lah. Gitu. Sesuatu yang kalau ada ini syarak ini mempertimbangkan hal ini. Terus kalau misalkan uzurnya itu nadir, uzurnya itu sesuatu yang jarang terjadi, semisal kita misalnya nggak ada air dalam keadaan hador, misalnya, dalam keadaan hador, kita nggak ada air, nggak safar, atau yang kedua dalam keadaan dingin. Nah, daerah-daerah, misalnya daerah-daerah Eropa dan lain sebagainya. Oke, maka jawabannya adalah kita harus i'adah sholat. Kita harus i'adah as-sholat. Nah, dalam kondisi seperti ini tadi, in kana safar, in kana hador, ini ada pengecualian. Dalam hal ini, in kana hador ini uzrun nadir. Ini yang safar ini uzrun, termasuk yang uzrun yang golib. Uzur yang golib. Nah, ini adalah beberapa perihal yang menjadi tambahan. Jadi hati-hati kalau kita sedang bersafar. Baik. Tafadhol kalau ada diskusi dan kalau ada pertanyaan lagi. Sebelum kita tutup. Ustadz, berarti kalau dalam keadaan dingin itu dia kan tayamum ya. Berarti dia harus mengulang sholatnya. Mengulang sholatnya. Tapi tayamumnya sah. Tayamumnya sah. Oh iya. Soalnya kan kalau dalam mazhab Syafi'i kan di dalam wudu misalkan dia itu di kondisi dingin boleh dilap kan? Bukan boleh ya, makruh. Boleh ya, boleh. Dalam keadaan dingin gitu, dalam keadaan dia di musim dingin itu kan harusnya kan makruh ya Ustadz ketika mengelap air wudu. Nah, tapi kalau dalam kondisi dingin itu mubah jadinya gitu Ustadz. Berarti kalau sini sah tetap sah gitu ya Ustadz ya? Tetap sah tayamumnya. Tayamumnya. Tapi si Tayamumnya sah. sholatnya harus Harus diulang. sholat. Harus diulang. Oke. Ini nanti mungkin para diaspora yang tinggal di atau mungkin nanti teman-teman di sini punya kebetulan misalnya daerah Bogor dingin banget misalnya. Nah, silahkanlah dipakai gitu. Nah, ingat ya, kadangan itu ada satu hal yang bikin kita itu lupa. Apa?
Yang bikin kita lupa itu kadang kita tidak melaksanakan apa yang kita ketahui. Saya jadi keinget omongan Habib Anis waktu itu, Habib Anis yang dari Malang atau dari Jawa Timur itu, beliau bilang gini, kalau bisa, setiap ilmu yang udah kita pakai, kita langsung praktekin. Artinya, misal kita tahu bahwasanya sholat nafilah itu boleh duduk. Ya udah, duduklah sholat nafilah sambil duduk. Gitu. Meskipun sehat. Itu bukan dalam rangka kita bercanda, enggak. Dalam rangka kita mengamalkan ilmu kita. Nah, yang mau saya sampaikan di sini ke teman-teman sekalian, ketika kita dapat ilmu baru, langsung aja praktikin, nggak apa-apa, gitu. Praktikin aja. Supaya apa? Supaya ilmu kita tuh nyangkut dan jadi kayak momennya itu dapat. Nah, ya. Jadi setiap ada ilmu baru, amalkan. Ada ilmu baru, amalkan. Ilmu baru, amalkan. Selalu begitu. Ya, itu saja dari saya. Barakallahu li wa lakum. Kurang lebihnya mohon maaf dan padahal saya mohon ampun. Eh, Insya Allah semoga di kitab-kitab yang lebih tinggi lagi kita bisa berbicara banyak mengenai apa namanya tayamum ini, karena di sini belum kita bahas mengenai apa namanya turab itu ada yang tohur, ada yang tohir, ada yang najis dan lain sebagainya. Ya mungkin itu di bab-bab berikutnya dan di apa namanya pertemuan-pertemuan yang lain, di kitab-kitab yang lain. Tapi di sini hanya kita batasi saja lewat hal-hal yang disampaikan oleh musannif kitab radhiyallahu taala anhu warḍahu. Itu aja, insya Allah kita masuk besok ke najis dan setelah najis kita akan masuk ke bab izalatun najis, setelah itu kita akan nyampe ke bab haid wan nifas biidznillah taala. Barakallahu li wa lakum. Itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan perlu saya mohon ampun. Akhirul kalam, kita tutup dengan ucapan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.